Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Welcome in English class with me, Mr. Rizfaiza. Kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran bahasa Inggris. Masih tentang pembahasan yang sama seperti minggu kemarin, yaitu masih membahas tentang if conditional ataupun kalimat pengandaian. Untuk pertemuan kita sebelumnya, kita membahas yang tipe pertama, kalimat pengandaian tipe pertama. Untuk pertemuan sekarang, kita ataupun Bapak akan membahas yang kalimat pengandaian tipe kedua dengan kalimat pengandaian tipe ketiga. Oke, kita langsung saja. Untuk yang selanjutnya yaitu kalimat pengandaian ataupun if conditional tipe kedua ataupun type 2. Di sini ada dua penjelasan, poin A dengan yang poin B. Yang poin A, kalimat pengandaian ataupun conditional sentence tipe 2 ataupun type 2 merupakan kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau yang bertentangan dengan kenyataan pada waktu sekarang. Kalimat dengan tipe ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu hayalan. Kalimat pengandaian tipe 2 di sini adalah kalimat yang digunakan mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau yang bertentangan dengan kenyataan pada waktu sekarang. Jadi kalimat ini adalah kalimat mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau, jadi ada dua pengertian ya, yang tidak mungkin terjadi ataupun yang bertentangan dengan kenyataan pada waktu sekarang. Kalimat tipe ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu hayalan. Itu yang poin A. Yang poin B-nya, fakta-fakta yang digunakan oleh kalimat pengandaian tipe 2 adalah bahwa saat ini apa yang diandaikan itu tidak terjadi. Jadi, fakta yang diungkapkan oleh kalimat pengandaian tipe kedua ini bahwa apa yang diandaikan tersebut, yang dihayalkan tersebut tidak terjadi. Jadi tidak terjadi, yang dihayal-hayalkan itu tidak terjadi. Jadi yang kalimat pengandaian tipe 2 ini pengungkapan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau di sini kita garis bawahi atau yang tidak mungkin terjadi atau yang bertentangan dengan kenyataan yang waktu sekarang. Dan fakta-faktanya adalah kalimat pengandaian tipe kedua ini apa yang diandaikan tersebut tidak terjadi, yang diinginkan atau diandaikan sama orang tersebut tidak terjadi. Kita langsung ke contoh kalimat dengan pola kalimatnya langsung. Pola kalimat pengandaian tipe kedua. Di sini ada poin A dengan poin B. Sebetulnya sama seperti yang minggu kemarin, yang pertemuan kemarin yang Bapak sudah jelaskan, yang tipe pengandaian tipe persatu, kalimat pengandaian tipe pertama. Di sini A dengan poin B-nya sebetulnya sama, hanya saja untuk yang main clause-nya kita taruh ke depan. Sub clause-nya ataupun if clause-nya kita taruh ke belakang. Jadi ditukar saja. Ini simple past tense-nya di depan, dirubah menjadi past future tense-nya berada di depan. Sebetulnya sama saja poin A sama poin B. Tapi akan Bapak jelaskan. Ingat ya, if depan ada koma, if di belakang tidak ada koma, tidak ada koma. Kalimat tanda baca koma ada. Yang poin A, pola kalimat pengandaian tipe kedua. If plus subject plus verb to, di sininya simple past tense. Kenapa simple past tense? Karena ada verb to atau F2 ini adalah kata kerja bentuk kedua, ditambah subject, ditambah would, ditambah kalimat kata kerja untuk pertama ataupun verb one. Di sini past future tense. Kenapa past future tense? Karena ada would dan kata kerja untuk pertama. Tetapi bukan simple present ya, karena di sini ada would, ada kata would-nya. Untuk yang poin B-nya ini sama seperti yang poin A, hanya dibalik saja. Subject dari past future tense-nya di depan, ditambah would, ditambah kata kerja bentuk pertama.
pertama, past future tense, ditambah if-nya ini dari depan menjadi ke belakang, ditambah subjek, ditambah kata kerja bentuk kedua ataupun simple, sini simple past tense. If-nya ini kita sudah tinggal pindahkan saja kalau mau bikin kalimat. Subjeknya ini bisa they, we, I, you, she, he, it, ditambah kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua itu contohnya makan itu adalah eat. Kalau kata kerja bentuk keduanya berubah menjadi at atau tulisannya eat, ate, berubah ya dari kata kerja bentuk pertama dengan kata kerja bentuk kedua. Di sini ada contohnya. Contohnya di sini ini jenis ini kita akan bahas dulu, kita akan baca dulu. Ronnie would buy a new car if he got the job in foreign company. Jika dilihat dari kalimatnya, main clause ataupun kalimat berada di depan. If clause ataupun sub kalimat ataupun if clause-nya ataupun sub clause-nya berada di belakang. Ini berarti pakai yang poin B. Ronnie adalah subjek. Would, kita pindahkan saja would. Buy itu adalah kata kerja bentuk pertama dari buy a new car. Ini mobil baru, keterangan. If-nya kita pindahkan, subjeknya adalah he itu adalah dia, he itu siapa, dianya adalah Ronnie itu laki-laki, jadi he got itu kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk pertamanya adalah get, artinya sama-sama mendapatkan. Get, got, gotten, artinya sama-sama mendapatkan. Hanya bedanya get kata kerja bentuk pertama, kalau got ini adalah kata kerja bentuk kedua. The job in foreign company, pekerjaan di perusahaan asing. Ronnie would buy a new car if he got the job in foreign company. Ronnie akan membeli mobil baru jika dia mendapatkan pekerjaan di perusahaan asing. Itu pola kalimatnya dan juga arti dari contoh tersebut. Ini adalah kalimat pengandaian tipe kedua. Kenapa disebut pengandaian tipe kedua? Karena di sini di kalimatnya Ronnie akan membeli mobil baru jika dia mendapat pekerjaan di perusahaan asing. Faktanya Ronnie tidak bekerja di perusahaan asing, jadi dia tidak akan membeli mobil baru. Itu adalah faktanya. Jadi diandai-andaikan, seandainya saja Ronnie bekerja di perusahaan asing, dia akan membeli mobil baru. Tapi faktanya Ronnie tidak bekerja di perusahaan asing. Kita kembali lagi. Fakta-fakta yang diungkap oleh kalimat pengandaian tipe 2 adalah bahwa saat ini apa yang diandaikan itu tidak terjadi. Ini poin B ya. Faktanya bahwa tidak terjadi, pengandaian tipe kedua ini bahwa tidak terjadi. Tapi bisa saja jika saja Ronnie bekerja di perusahaan asing, dia akan membeli mobil baru. Bisa saja jika saja dia bekerja di perusahaan asing, tetapi faktanya sekarang dia tidak bekerja di perusahaan asing. Yang kedua, if I had long holiday. If berarti yang poin A. Yang poin A, if clause-nya berada di depan. Harus ada tanda baca koma. If I had long holiday. If-nya kita pindahkan, subjeknya adalah I, had-nya dari kata kerja bentuk kedua, had itu bentuk pertamanya adalah have, bentuk keduanya adalah had. Had long holiday. I will visit your home. I, subjeknya adalah I, would-nya kita bedakan, would. Visit adalah kata kerja bentuk pertama, your home. If I had long holiday, I would visit your home. Jika aku berlibur panjang, aku akan mengunjungi rumahmu. Di rumus ini sebenarnya gampang ya, tinggal dipindah-pindahkan saja. If-nya pindah, subjeknya menjadi I, had-nya kata kerja bentuk kedua dari have gitu. Had, kenapa harus have-nya berubah menjadi had. Ini ditambah keterangan long holiday, I will visit your home, subjek, would, kata kerja verb pertama.
Jika aku libur panjang, aku akan mengunjungi rumahmu. Faktanya, I have not long holiday. Saya tidak libur panjang, jadi saya tidak bisa mengunjungi rumahmu. Tetapi bisa saja dia mengunjungi rumahmu, jika saja dia libur panjang. Tiba-tiba libur panjang, dia bisa mengunjungi rumahmu. Tetapi yang terjadi untuk saat ini, I have not long holiday. Saya tidak memiliki libur yang panjang. Itu yang poin 2. Yang poin 3. Yang poin 3 ini sama saja di rumus yang poin A ya. If I were you, I would apply for the scholarship. Jika saya adalah kamu, atau jika saya menjadi kamu, saya akan melamar untuk beasiswa itu. Jika saya menjadi kamu, itu kan tidak mungkin ya. Saya akan melamar untuk beasiswa itu. Faktanya, I am not you. Saya bukan kamu. Jadi saya tidak bisa melamar untuk beasiswa karena ya saya itu bukan kamu. Berandai-andai saya menjadi kamu. Itu untuk yang pola kalimat pengandaian tipe kedua. Kita lanjut lagi. Nanti kalau ada yang tidak jelas, mau yang kalimat tipe kedua ataupun tipe ketiga, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut saja ke kalimat pengandaian tipe 3 ataupun type 3. Di sini, it is impossible that the conditions will be fulfilled because it refers to the past. If clause ataupun kalimat pengandaian, gue jelasin, adalah pengandaian yang tidak mungkin lagi terjadi. Karena kenapa tidak mungkin lagi terjadi? Pada prinsipnya, pengandaian ini mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi sudah terjadi di masa lalu tidak bisa berubah lagi. Misalnya, minggu lalu Anda mengikuti ujian sekolah. Sayangnya karena kurang persiapan, nilai Anda pun buruk. Dalam kondisi ini, Anda berandai-andai, seandainya saya mempersiapkan semuanya dengan baik, mungkin hasilnya tidak akan buruk. Tipe kalimat ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu penyesalan atau regretting. Menyesal. Tidak bisa berubah lagi karena sudah terjadi di masa lalu. Jadi hanya berandai-andai, tetapi andai-andainya pun ya tidak bisa berubah lagi di masa lalu. Ini kalimat tipe 3 ini adalah kalimat digunakan untuk suatu penyesalan ataupun regretting. Jika saja dulu tidak seperti ini, jika saja dulu tidak seperti ini, saya mungkin tidak akan sekarang seperti ini. Itu adalah kalimat penyesalan. Di pola kalimat pengandaian tipe 3 di sini rumusnya setiap kalimat tipe pengandaian 1, 2 ada rumusnya masing-masing. Ini tipe 3 juga memiliki rumus masing-masing. Yang pertama ada if plus subject plus had plus verb 3 past perfect. Plus subject plus would have plus verb 3 past perfect juga. Jadi kedua ini memiliki kata kerja bentuk ketiga. Yang tipe pertama tadi verbnya verb 1 ataupun kata kerja 1. Tipe kedua ada yang verb 2 ataupun kata kerja kedua. Sedangkan yang tipe 3 sudah past perfect, kata kerjanya adalah bentuk ketiga. Ini dua-duanya 3 ya, past perfect dua-duanya. Contohnya, if sebetulnya di sini sebetulnya bisa dirubah juga would yang main clause-nya berada di depan, sub clause-nya berada di belakang. Cuma Bapak ambil satu contoh kalimat saja, sebetulnya sama ya. Sebetulnya sama untuk yang pengandaian tipe 3 ini, if-nya bisa di depan, bisa juga di belakang. Kalau ini Bapak ambil yang if-nya yang di depan, sebetulnya sama saja. Mau bolak-balik juga sama saja, mau if clause-nya di depan, mau main clause-nya yang di depan. Kalau Bapak ambil if clause yang di depan. If I had studied English well, ulangi. If I had studied English well, I would have got good score. If I had studied English well, I would have got good score. Jika aku belajar bahasa Inggris dengan baik,
aku akan dapat nilai yang bagus. If kata kerja bentuk pertama, I adalah subjek, head-nya kita tambahkan saja head, studied ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga ataupun studied ini di kata kerja bentuk pertamanya adalah study, berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga menjadi studied. Sebetulnya kata kerja bentuk kedua juga sama, study, studied, studied. Kata kerja bentuk 1, 2, dan 3. Subjeknya adalah I would have, kita turunkan saja would have. Got-nya adalah kata kerja bentuk ketiga. I would have got good score. Saya akan mendapatkan nilai yang bagus. Faktanya, I did not study. Therefore, I had bad score. Saya tidak belajar. Jadi, maka dari itu saya mendapatkan nilai yang buruk. Jadi, kalimat ini nyesel. Coba aja saya belajar bahasa Inggris dengan baik, saya pasti akan mendapatkan nilai yang bagus. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya, if I had, di sini ada 2, di sini ada nanti, di sini headnya cukup satu aja ya, kita hapus yang satunya ini. If I had enough time, ini headnya double, kita hapus. If I had enough time, I would have come to your wedding party. Kalau saja aku mempunyai waktu yang cukup, aku akan datang ke pesta pernikahanmu. Faktanya saya tidak memiliki waktu, makanya saya tidak datang ke pesta pernikahanmu. Dia menyesal, coba dia datang ke pesta pernikahannya. If I, ini kurang spasi ini, if I had worked hard, I would have got the promotions for manager position. Kalau saja aku bekerja keras, aku akan mendapatkan promosi untuk jabatan manajer. Di sini got ini kata kerja bentuk ketiga ya. Bapak koreksi, Bapak yang sebelumnya Bapak sebut get, got, gotten, Bapak koreksi menjadi get, got. Jadi kata kerja kedua dan ketiga dari get adalah got dengan got ya. Kita lanjut. If I had worked hard, I would have got the promotions for manager positions. Kalau saja atau jika saja aku bekerja keras, aku akan mendapatkan promosi untuk jabatan manajer. Faktanya dia tidak bekerja dengan keras dan dia tidak mendapatkan posisi manajer. Dia menyesal, seandainya saja saya bekerja keras, pasti saya mendapatkan promosi untuk posisi seorang manajer. Yang terakhir, if I had not, ini ya, singkatan had ini adalah had not. If I hadn't gone to the mountain, I would have had an accident. Jika saya tidak pergi ke gunung, had not ini tidak, gone ini adalah pergi, tidak pergi ke gunung. Gone ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk pertamanya adalah go, kata kerja bentuk keduanya adalah when, kata kerja bentuk ketiganya adalah gone. Artinya sama, tetap pergi. Kalau saja atau jika saja aku tidak pergi ke gunung, aku tidak akan mengalami kecelakaan. I would not have had an accident. Saya tidak akan mendapatkan atau mengalami kecelakaan. Faktanya dia sudah pergi ke gunung dan mengalami kecelakaan. Menyesal, coba dia tidak pergi gunung, dia tidak akan mendapatkan accident ataupun kecelakaan. Ini adalah kalimat pengandaian tipe ketiga. Tipe kedua dan tipe ketiga hampir mirip ya sebetulnya, cuma tipe ketiga ini tidak mungkin terjadi lagi. Seperti yang kalimat terakhir, coba tidak pergi ke gunung, saya tidak akan mengalami kecelakaan. Faktanya dia sudah pergi ke gunung dan sudah mengalami kecelakaan.
menyesal telah pergi ke gunung. Itu adalah pola kalimat pengandaian tipe ketiga. Untuk tipe pengandaian tipe kedua dan ketiga, if conditional, sudah kita pelajari, sudah kita bahas, sudah kita udah Bapak jelaskan pada kalian di pertemuan kita sekarang. Ini adalah akhir dari pembahasan Bapak di if conditional ataupun tipe pengandaian 1, 2, dan ketiga. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanya di kolom komentar. Masih belum jelas yang tipe 2 dan tipe 3. Dan bisa juga di tipe 1, silahkan kalian tanya. Dan jangan lupa untuk mengisi link absen. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.